seperti biasanya kita serahkan dulu aktivitas kita ke dalam tangan Tuhan. Maka untuk itu kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa sebagai gambar dan Amin. Baik, terima kasih pada Sinida yang sudah memimpin kita dalam doa. Semuanya hadir atau ada yang absen? Siapa? Satu orang ya? Iya. Oke, baik. Kepada anak-anak kami yang sudah hadir, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran yang kedua tentang struktur dan fungsi organ pada tubuh. Hari juga anak-anak kami sudah melaksanakan evaluasi dalam bentuk post-test. Maka pada saat ini Bapak akan bagikan hasilmu. Ani Kristi Jega, Nike Tia, Kunca Susanto Baru. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada struktur dan fungsi bunga, buah dan biji tumbuhan. Minggu lalu kita sudah mempelajari sejauh ini bagaimana struktur akar, batang, dan daun. Siapa yang masih ingat fungsi daripada akar? Ya, silakan Kerti. Berdiri. Ya. Akar memiliki fungsi untuk menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah dan medium tumbuhnya. Ya. Menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuh. Ya, tepuk tangan buat Kerti. Rata-rata sudah menguasai materi kita minggu lalu tentang struktur akar, batang, dan daun. Mudah-mudahan hari ini anak-anak kami juga dapat menguasai bagaimana struktur dan fungsi buah, struktur dan fungsi pada bunga, dan struktur fungsi pada biji. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan, anak-anak kami perlu mengetahui apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak kami diharapkan mampu mengidentifikasi struktur organ dari bunga, buah, dan biji tumbuhan dengan teliti. Yang kedua, anak-anak kami mampu menjelaskan fungsi organ bunga, buah, dan biji. Yang ketiga, nanti anak-anak kami melalui diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, anak-anak kami mampu menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ generatif tumbuhan. Dan yang keempat, anak-anak kami nanti mampu menyajikan data berdasarkan hasil pengamatan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Yang berikutnya kita menggunakan metode example non-example, masih seperti pada pembelajaran kita sebelumnya, dengan menggunakan gambar. Dan pendekatan yang kita gunakan yaitu scientific, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan sampai nanti pada mengkomunikasikan. Berikutnya, masalah penilaian sama seperti pada pertemuan pertama, Bapak akan menilai 3 aspek. Yang pertama, sikap, kemudian keterampilan, dan pengetahuan. Maka kami harapkan anak-anak kami dalam hal ini benar-benar bersikap, disiplin, percaya diri, kerjasama. Keterampilannya seperti apa, bagaimana Anda mengamati, bagaimana Anda menganalisis dan melakukan presentasi nantinya. Dan kemudian masalah pengetahuan, bagaimana nanti anak-anak kami menguasai materi. Pada akhir pembelajaran nanti Bapak akan berikan soal evaluasi. Baik, untuk menguji kemampuan awal anak-anak kami, Bapak akan memberikan soal pretest sejauh mana Anda menguasai materi ini. Belum dilaksanakan penerapan model pelajaran berbasis masalah ini. Saya yakin anak-anak kami pasti mampu, karena pada pertemuan sebelumnya juga Bapak sudah menyampaikan apa yang akan kita pelajari hari ini supaya dipelajari di rumah.
Ya kan? Sudah dibaca kan? Ya. Sekarang duduk semuanya. Masih semangat? Mana semangatnya? Berdiri dulu, berdiri dulu. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Silakan dulu. Ya, luar biasa anak-anak kami. Maka untuk itu sekarang kita akan masuk pada bagian inti pembelajaran. Maka sebelumnya Bapak akan membagikan LKPD buat anak-anak kami. Cukup? Oke. Sama seperti pada pembelajaran kita yang pertama, itu langkah-langkah dalam mengisi LKPD-nya itu masih sama. Silakan diikuti. Di situ sudah ada petunjuk. Sudah? Sudah? Oke. Kalau begitu, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Yang pertama, orientasi masalah. Nah, di depan ada 3 buah gambar yang sudah Bapak tampilkan. Silakan diamati dengan baik dan dianalisis. Hal-hal apa saja yang bisa kamu temukan pada gambar ini untuk dijadikan sebuah masalah yang nantinya anak-anak kami masalah tersebut boleh dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan dan boleh dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan. Silakan Bapak berikan waktu selama 5 menit. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Bapak tanya, apa saja yang kamu temukan pada gambar ini? Ya, sehingga apa? Mengapa serangga suka ingat pada bunga? Bagaimana hubungannya? Pada bunga memiliki struktur yang berbeda. Apa fungsi dari buah bunga biji dari buah peletma? Ya, silakan. Berdiri. Pada gambar 1 dan 2 ada perbedaan warna bunga. Pada gambar ketiga terdapat biji pada buah. Nah, sekarang tugas kamu pada langkah pertama itu ada kolom yang sudah tersedia dalam LKPD-mu. Semua tadi yang sudah teman-teman kamu sebutkan, silakan dimuat pada kolom tersebut. Tapi ingat, masalah itu boleh berbeda, tergantung yang anak-anak kami temukan. Tidak selalu sama. Namun, anak-anak kami harus berpatokan pada tujuan pembelajaran. Tadi Bapak sudah sampaikan apa tujuan pembelajaran kita yang mau kita capai hari ini. Silakan dibuat ya. Ini kolom 1, ini dibuat tadi apa pernyataannya. Apa masalah yang ditemukan? Oke. Sekarang pada langkah yang kedua, silakan diskusikan jawaban masalah Anda secara kelompok hasil temuan masalahnya. Untuk itu, anak-anak kami silakan buat kelompok dulu. Sebelum kita lanjut.
masing-masing sudah menuliskan masalahnya kan? Nah, sekarang silakan diskusikan masalah-masalah Anda tadi bersama kelompokmu ya. Ya, silakan rumuskan masalah tadi yang sudah Anda tuliskan, silakan dirumuskan ya. Dan kira-kira apa jawabannya dan ditulis dalam kolom LKPD yang sudah tersedia. Silakan ya. Sudah? Oke, sekarang kita masuk pada langkah yang ketiga. Silakan anak-anak kami mencari literatur melalui bahan ajar yang sudah Bapak sediakan dan di buku paket yang sudah anak-anak kami miliki untuk mencari jawaban-jawaban dari masalah yang sudah Anda temukan tadi. Ya, silakan dicari jawaban-jawaban dari masalah yang kamu temukan tadi melalui bahan ajar anak-anak kami melakukan literasi. Ya. Ya, silakan dibaca dulu bahan ajarnya itu. Silakan cari jawabanmu untuk menemukan, memecahkan masalah-masalah tadi. Sekalian, apa yang Anda temukan pada bahan ajar, sekalian anak-anak kami menuliskan pada kolom ketiga yang sudah tersedia dalam LKPD ya. Nah, silakan juga dituliskan. Temukan jawabanmu dan silakan dituliskan juga pada kolom. Paham? Ya. Ya, semuanya silakan dicari. Jangan hanya satu orang. Ya, silakan ditulis di sini di kolom 3, tulis. Sekarang kita masuk pada langkah yang keempat. Ya, silakan perhatikan LKPD-mu. Silakan diskusikan bersama kelompokmu dari jawaban-jawaban yang sudah Anda temukan tadi dari literasi yang sudah kamu lakukan. Jadi kan masing-masing mencari dalam kelompok ya. Nah, sekarang diskusikan bersama dengan kelompokmu. Silakan dicocokkan mana jawaban yang pas. Kelompok lain bisa. Kelompok 5 bisa. Kelompok 6 bisa. Nah, silakan diskusikan bersama. Kamu punya jawaban kan? Mana jawabanmu? Mana? Ya, mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Kenapa ketawa? Ya, nah, kan ada perbedaan itu jawaban kamu dengan dia. Silakan dicocokkan. Jawabanmu, jawaban. Sekarang anak-anak kami silakan presentasi di depan. Anak-anak kami sudah melaksanakan presentasi, maka sekarang tugasnya menganalisis dari hasil presentasi tadi. Nah, setelah itu ya, kamu simpulkan pada LKPD pada langkah kelima, kamu simpulkan di situ. Ada ya? Ada kolom? Ada kolom? Ada. Silakan disimpulkan di situ. Fungsi DT yaitu 1. Sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. 2. Sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan yang ketiga sebagai pembentuk tumbuhan baru. Ya, tepuk tangan buat kelas-kelas. Baik, untuk itu coba perhatikan di depan. Sekarang
sekarang Bapak akan memberikan penguatan terhadap proses pembelajaran yang sudah anak-anak kami laksanakan pada saat ini. Coba perhatikan di depan dengan baik, semua perhatian fokus ke depan supaya tidak salah lagi membuat atau mencari sebuah solusi dalam masalah Anda. Seperti tadi kelompok 4, serangganya gemetar katanya saat hingga pada bunga. Ya, oke. Nah, perhatikan di depan. Nah, yang pertama tadi pada gambar itu inilah struktur daripada bunga ya. Nah, di mana bunga itu merupakan alat reproduksi generasi tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik. Nah, tadi ada masalah yang ditemukan. Gambar 1 dan gambar 2 memiliki perbedaan warna, tapi nggak ada yang mencari jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik, ya, dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyembuhan. Tujuannya kenapa bunga itu sangat menarik warnanya supaya serangga itu tertarik. Ya. Apa tujuan serangga juga? Ada juga hubungannya. Ya. Karena bunga itu merupakan makanan daripada serangga itu sendiri. Artinya ada hubungan timbal balik antara bunga dan serangga. Nah, bisa dipahami ya? Bisa. Struktur bunga ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Di sini ada fungsinya masing-masing. Mohon baru. Thank you. Ada pertanyaan? Baik. Karena tidak ada, sekarang soal post-test. Sudah? Oke. Semoga kekuasaan anak-anak kami pada materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini akan dapat maksimal. Ya, nanti kita akan buktikan pada hasil evaluasi yang anak-anak kami sudah laksanakan pada saat ini. Maka untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak pesankan bahwa pertemuan kita selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ya. Maka untuk itu silakan dibaca-baca di rumah pada buku paket yang sudah kamu miliki, dan beberapa sumber lain seperti apa itu struktur dan fungsi jaringan. Untuk itu sebelum kita pulang, silakan kepada Firtin untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, terima kasih kepada anak kami Firtin. Dan Bapak pesankan setelah ini kalau anak-anak kami pulang, hati-hati di jalan ya. Iya, Pak. Jangan lupa kalau sudah sampai di rumah silakan bantu orang tua. Ya, tidak boleh melawan sama orang tua, oke?